Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan video pembelajaran dari hasil diskusi kelompok kami. Nah, saya di sini selaku pemateri pertama. Di sini kami akan membahas terkait dengan landasan pengembangan kurikulum, di mana dalam landasan pengembangan kurikulum akan ada 4 yang akan kami bahas, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis. Namun di sini saya akan membahas yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, di mana di sini landasan filosofis itu mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antara manusia. Dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, dan ada proses yang harus ditempuh. Dan juga ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja, untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Pendidikan sebagai ilmu terapan tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang. Nah, dalam hal ini adalah filsafat. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Nah, biar teman-teman lebih paham, di sini ada contohnya. Nah, jadi pada masa Indonesia dalam penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula pada saat negara kita itu dijajah oleh Jepang, maka orientasi kurikulum berpindah disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai negara Jepang. Nah, namun setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan secara utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Selanjutnya yang kedua adalah landasan psikologis. Nah, landasan psikologis yang dimaksudkan di sini yaitu landasan yang didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangannya. Lingkungan yang dimaksudkan dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Nah, tentu saja hal itu juga berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial dari peserta didik tersebut. Nah, teman-teman, menurut Susilana pada tahun 2006, cara belajar dan mengajar itu dapat memberikan hasil optimal tentu memerlukan pemikiran yang mendalam, yaitu dilihat dari kajian psikologi belajarnya. Maka dari itu, anak adalah pribadi yang unik, harus diperhatikan. Nah, lebih diberikan perhatian dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Jadi setiap anak itu merupakan pribadi-pribadi tersendiri dan memiliki perbedaan dan juga persamaan. Implikasinya adalah yang pertama, yaitu setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan anak tersebut. Kemudian yang kedua itu, di samping disediakannya pelajaran yang sifatnya umum atau program inti yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah, kita sediakan pula pelajaran yang sesuai dengan minat anak tersebut. Yang ketiga itu ada kurikulum. Nah, kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Nah, baik anak yang berbakat mungkin di bidang akademik atau yang lainnya, itu tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya.
Yang keempat adalah kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai ataupun sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh, lahir maupun batin dari peserta didik tersebut. Adapun implikasi lain dari perkembangan anak terhadap proses pembelajaran. Nah, menurut kembali dari Susila, yaitu adalah yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini itu harus dirumuskan secara operasional dan selalu berpusat pada perubahan tingkah laku dari si peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu adalah bahan atau materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perhatian sang anak. Bahan tersebut akan mudah diterima oleh peserta didik. Yang ketiga adalah strategi belajar mengajar. Nah, strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Yang keempat adalah media yang dipakai. Jadi, media yang dipakai itu harus senantiasa dapat menarik perhatian dan minat peserta didik. Yang kelima itu adalah sistem evaluasi. Nah, sistem evaluasi yang berpadu dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan berkesinambungan dari satu tahap ke tahap yang lainnya dan dijalankan secara terus-menerus. Jadi di sini pada hakikatnya bahwa pandangan tentang seseorang dalam belajar itu selalu dipengaruhi oleh aliran psikologi belajar. Pada perkembangannya, psikologi belajar atau teori belajar ini memuat berbagai aliran, misalnya teori disiplin mental atau teori daya, behaviorisme, dan perkembangan mental. Pengaruh dari teori belajar terhadap proses belajar seseorang akan dibahas secara khusus dalam prinsip-prinsip pelajaran. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yang dimana poin ketiga itu ada landasan sosiologis. Jadi, landasan sosiologi ini mencakup topik-topik seperti bagaimana lingkungan sosial dan budaya yang mempengaruhi proses belajar mengajar dan peran yang dimainkan oleh lembaga pendidikan dalam menciptakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat. Kurikulum dalam suatu masyarakat ini mencerminkan seperti cara berpikir, cita-cita, dan kebiasaan orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, dalam menyusun kurikulum penting untuk memahami budaya setempat agar pendidikan itu tetap relevan dengan kehidupan masyarakat. Budaya sendiri ini juga mencakup berbagai aspek seperti aspek kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam masyarakat. Pengembangan kurikulum yang berbasis budaya memiliki sifat umum. Artinya apa? Artinya berlaku untuk semua orang dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, kurikulum dapat membantu peserta didik mengenali dan melestarikan budaya mereka sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budayanya. Nah, poin terakhir itu landasan historis. Jadi, landasan historis ini berkaitan dengan perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Artinya, pendidikan itu tidak muncul begitu saja, melainkan melalui evolusi panjang yang dipengaruhi oleh sejarah suatu bangsa. Perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami beberapa fase penting dari masa ke masa. Nah, adapun fase yang pertama itu fase tradisional. Jadi, pada masa tradisional ini, pendidikan itu masih bersifat sangat sederhana dan berbasis keluarga serta adat istiadat. Artinya, pada masa itu anak-anak belajar dari orang tuanya atau masyarakat di sekitar tentang keterampilan hidup dan nilai moral. Lembaga seperti pesantren dan padepokan mulai berkembang untuk mengajarkan agama dan keterampilan tertentu. Nah, yang poin kedua itu masa kolonial. Jadi pada masa ini pendidikan hanya untuk
kaum elit saja dan juga keturunan Eropa, sementara masyarakat pribumi sulit mengaksesnya. Kurikulum lebih berorientasi pada kepentingan penjajah, seperti pelatihan tenaga administrasi. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan antara pribumi dan kelompok elit semakin lebar. Nah, adapun masa ketiga yaitu masa kemerdekaan. Jadi, setelah merdeka, pendidikan menjadi hak bagi semua warga negara. Pemerintah membuka akses pendidikan secara luas dan menyusun kurikulum yang mendukung pembangunan nasional serta pemerataan pendidikan. Nah, adapun masa keempat yaitu masa modern. Jadi, pendidikan ini semakin maju dengan teknologi dan globalisasi. Penggunaan internet, e-learning, serta kurikulum berbasis keterampilan abad ke-21 membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan literasi digital, sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan modern. Pengertian kebijakan pendidikan dan kurikulum. Kebijakan pendidikan adalah aturan atau peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengatur sistem pembelajaran di suatu negara. Kebijakan ini mencakup standar pendidikan, metode pembelajaran, serta tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang berisi tujuan pendidikan, materi ajar, metode pengajaran, serta sistem evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum harus selalu diperbaharui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, pengaruh kebijakan pendidikan terhadap kurikulum. Perubahan struktur mata pembelajaran. Kebijakan pendidikan dapat menambah atau mengurangi mata pembelajaran sesuai dengan kebutuhan nasional. Contohnya, penambahan pendidikan karakter dalam kurikulum tahun 2013. Metode pembelajaran yang berubah. Kebijakan pendidikan seringkali mendorong metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Contohnya, kurikulum Merdeka yang lebih menekankan pembelajaran yang berbasis proyek dan eksplorasi. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. Seringkali kebijakan pendidikan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi, contohnya digitalisasi pendidikan dan penerapan e-learning di sekolah-sekolah. Evaluasi dan penilaian belajar. Sistem ujian dan penilaian seringkali berubah berdasarkan kebijakan pendidikan, contohnya penghapusan ujian nasional dan diganti dengan asesmen nasional. Yang kelima yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Kebijakan pendidikan seringkali berusaha untuk memastikan semua lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. Contohnya kurikulum yang berbasis keterampilan vokasi di SMK untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai nilai-nilai budaya dalam kurikulum. Nah, nilai-nilai budaya dalam kurikulum adalah ajaran, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter dan identitas peserta didik. Nah, kurikulum ini tidak hanya berisi materi akademik, tetapi juga menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurikulum ini tidak hanya berisi materi akademik, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai sosial, moral, dan budaya, sehingga siswa dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Nah, dengan adanya nilai budaya dalam pendidikan, siswa dapat memahami dan menghargai warisan budaya bangsanya sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu peran utama nilai budaya dalam kurikulum. Nah, yang pertama yaitu menjaga identitas nasional.
Pendidikan itu membantu siswa mengenali dan melestarikan budaya lokal serta nasional melalui pelajaran sejarah, seni budaya, dan bahasa daerah. Nah, kemudian yang kedua yaitu kurikulum juga membentuk karakter dan moral siswa dengan mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, dan disiplin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pendidikan yang berbasis budaya juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar siswa tetap harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar siswa tetap dapat mempertahankan budayanya tanpa tertinggal dalam perkembangan global. Misalnya, pembelajaran multikultural mengajarkan toleransi dalam keberagaman dan menghargai perbedaan. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum membantu mempersiapkan generasi yang berbudaya dan berdaya saing dengan pengajaran seni tari, musik daerah, serta bahasa daerah dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, untuk menerapkan nilai budaya dalam pendidikan, kurikulum mengintegrasikan aspek budaya melalui berbagai cara, melalui mata pelajaran seperti sejarah, seni budaya, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa daerah. Siswa diajarkan untuk memahami dan melestarikan warisan budaya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni tari, musik daerah, dan festival budaya. Siswa memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam praktik budaya. Selain itu, nilai budaya juga diterapkan melalui lingkungan sekolah seperti membangun budaya disiplin, toleransi, dan kerjasama dalam keseharian siswa. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi pendidikan agama Islam mengajak kepada seluruh teman-teman untuk bergabung bersama kami di program studi pendidikan agama Islam Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare. PAI unggul, PAI mendunia. Sampai Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. So my feelings like you wanna wife me. Got another shitty shit, ain't nothing like me. Wait a minute. Who are you? Why to catch another fight?